Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bella Salsabila, Saya Ulfia Maliana Diva, dan saya Jelita Linda Astari. Di sini kami akan podcast yang membahas tentang discovery of quarks, Discovery of Electron Spin. discovery of the Stark effect. Selamat menonton. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang Discovery of Quark. Nah, sebelum mempelajari yang lebih lanjut, kita harus mengetahui tuh apa sejarahnya. Coba, Mbak Abel, apa itu sejarahnya tentang Discovery of Quark itu? Oke, jadi kalian tahu nggak sih salah satu ilmuwan penting dalam penemuan quark itu namanya Murray Gell-Mann. Dia yang pertama kali mengusulkan konsep quark pada tahun 1964. Terus Gell-Mann dan George Swift itu mengusulkan kalau partikel seperti proton dan neutron sebenarnya tersusun dari partikel yang lebih kecil yaitu quark, tapi waktu itu belum ada yang bisa membuktikannya secara eksperimen. Nah, baru sekitar tahun 1968, eksperimen di Stanford Linear Accelerator Center mulai memberikan bukti nyata. Mereka menggunakan Deep Inelastic Scattering Experiment, yaitu eksperimen menembakkan elektron berenergi tinggi ke proton. Nah, itu alatnya seperti apa sih Mbak Abel? Coba. Nah iya, kan itu kan tadi teorinya kan? Iya, sejarahnya ya. Oke. Jadi mereka itu pakai akselerator linear untuk mempercepat elektron, terus diarahkan ke target proton. Elektron yang ditembakkan ini akan bertumbukan dengan partikel-partikel di dalam proton. Oh, begitu ya. Lalu cara kerja dari alat itu gimana? Teknisnya. Iya. Untuk cara kerjanya, jadi elektronnya itu dipercepat sampai energinya tinggi, lalu ditembakkan ke arah proton. Detektor di sekitar target mengamati bagaimana arah dan energi elektronnya berubah setelah tumbukan tersebut. Oh, terus berarti kan itu kan pasti pakai alat ya? Nah, itu alatnya apa aja? Untuk alatnya itu ada linear accelerator buat mempercepat elektron, terus target hidrogen cair yang mengandung proton, dan detektor partikel buat merekam hasil tumbukannya. Oh, jadi begitu ya. Kita kan masih ada keterkaitan dengan fenomena fisika ya. Nah, Mbak Abel bisa nggak sih menjelaskan tentang fenomena fisika yang bisa dihasilkan dari Yang berkaitan lah. Iya, yang berkaitan dengan Oke. discovery of quark itu. Jadi untuk fenomenanya, waktu elektron menumbuk proton, ternyata hemburan yang terjadi menunjukkan bahwa proton punya struktur yang internal. Ini dikenal sebagai fenomena hemburan inelastik dalam. Itu. Oh, berarti artinya partikel-partikel kecil di dalam proton itu juga kena tumbukan juga? Iya betul. Jadi dari data hemburan itu ilmuwan menyimpulkan ada partikel titik kecil di dalam proton yang belakangan diidentifikasi sebagai quark. Lalu hasil pengamatannya itu gimana Mbak? Maksudnya kayak aneh atau enggak gitu ya? Untuk Seru kayaknya. kayaknya kalau dari pola hamburannya itu gak cocok dengan proton sebagai partikel padat ya. Terus tapi cocok kalau proton terdiri dari beberapa partikel kecil yaitu quark itu. Nah, ini jadi bukti kuat kalau quark itu nyata. Jadi penemuan quark ini hasil dari gabungan teori dan eksperimen yang rumit banget. Dari teori Gell-Mann sampai eksperimen Saul. Terus semuanya berperan penting gitu. Oh, jadi begitu. Lumayan aneh tapi real ya? Iya, betul. Lumayan menjelaskan juga. Jadi di sini kita mengetahui Menjadi tahu. ya, kita bisa mengerti apa itu penjelasan dari discovery of quark. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang discovery of the electron spin. Nah, gimana Mbak Ulfi tentang fenomena, terus sejarahnya, siapa yang menemukan? Oke, jadi gini, awal sejarahnya itu pada tahun 1920-an, para ilmuwan itu sebenarnya udah mengetahui elektron punya muatan negatif dan muatan mengelilingi inti atom. Tapi pas mereka ngamatin garis spektrum atom hidrogen, hasil eksperimen sama teori itu kayaknya nggak nyambung gitu loh, ada yang janggal. Nah, kemudian pada tahun 1925 itu ada dua mahasiswa doktoral asal Belanda yaitu George Uhlenbeck dan Samuel Gunn-Smith datang membawa ide gokilnya, yaitu gimana kalau elektron itu nggak cuma mengelilingi inti tapi juga memutari porosnya sendiri, kayak bumi yang mutar sambil mengelilingi matahari gitu loh.
disitulah istilah hadirnya spin elektron. Oh gitu. Terus tapi gimana sih bukti nyatanya dari eksperimen itu? Sebelum ide spin itu muncul, sebenarnya udah ada eksperimen sebelumnya pada tahun 1922, yaitu eksperimen Steiger-Clark. Nah, tapi waktu itu orang-orang itu belum mengerti maksudnya hasilnya. Baru setelah ide spin muncul, semuanya jadi masuk akal gitu loh. Oke, terus berarti gimana eksperimennya tentang Oke, bayanginnya eksperimennya gini. Kalian punya oven yang manasin logam, perak sampai ngeluarin atom-atomnya. Nah, terus berkas atom itu dilewatin ke medan magnet yang nggak rata. Kalau pakai logika klasik sih, atom-atom itu harusnya nyebar dan bikin satu garis aja di layar detektor. Tapi kenyataannya malah muncul 2 garis. kok bisa? Emang apa namanya dari eksperimen itu alat-alat apa yang dipakai? Alat-alat yang dipakai itu ada oven buat manasin atom peraknya, kemudian ada kolimator buat nyempitin arah atom biar fokus gitu loh. Terus habis itu ada magnet yang dibuat nggak rata pada medannya. Terus dan tentu ada layar detektornya buat nangkep hasilnya. Wah keren banget dong berarti. Mungkin dari semuanya kan pasti mau tahu cara kerjanya alatnya Ya, tuh gimana pasti. sih? Sebenarnya cara kerjanya itu simpel, tapi canggih gitu loh. Gitu ya. Iya, Gimana atom gitu? caranya gini, atom perak itu bawa 1 elektron dari luar. Nah, pas dia lewat medan magnet yang nggak rata, si elektron itu merasa gaya tergantung arah spinnya. Spin up ditarik ke satu arah, kalau spin down ke arah yang lain. Jadilah 2 garis terpisah di detektor. Tuh. Gitu. Iya. Berarti ini pasti ini ya apa namanya berkaitan lah ya sama fenomena Ya, fisikanya. pasti dong kalau itu. Contoh-contohnya gimana fenomena fisikanya? Eksperimen ini itu nunjukin kalau momen magnetik isi elektron tuh nggak sembarangan, jadi tapi diskret, cuman punya 2 arah, atas atau bawah, yaitu plus setengah atau minus setengah. Nah, dari situ lahir konsep spin, properti dasar dari semua partikel kecil kayak elektron. Terus hasil dari ini semua itu apa sih kak? Kita pasti mau tahu nih kira-kira apa ya? Iya kita kepo nih apa gitu. Nah, jadi hasilnya itu spin jadi salah satu bilangan kuantum yang paling penting. Nah, tanpa konsep ini kita itu nggak bisa jelasin struktur atom yang kompleks gitu loh. Cara atom bikin ikatan, terus bahkan teknologi modern kayak laser, semikonduktor, sampai MRI di rumah sakit semuanya ada dalam hubungan spin ini. Gitu. Menarik kan? Gitu. Keren banget sih kak. Iya. Berarti fenomena discovery of the electron spin tuh ya yang aneh tapi juga nyata Iya. dan juga berkaitan juga. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang discovery of star effect. Mungkin dari kalian nih kepo, apa sih discovery of star effect? Siapa yang menemukan atau gimana sih sejarahnya? Mungkin Kak Jelita bisa menjelaskan nih apa itu sebenarnya. Oke, berarti kita mundur ya kan tadi udah 1964, terus 1920 kita mundur ke abad 20, 1913. Nah, itu ada seorang fisikawan asal Jerman kan, namanya Johannes Stark. Itu menemukan sesuatu, yaitu garis spektrum atom itu bisa bergeser dan terpecah ketika dikenai medan listrik eksternal. Nah, fenomena itu yang disebut dengan efek Stark atau Stark effect. Nah, saya mau tanya itu Mbak, Johannes Stark itu siapa? Nah, ini beliau itu adalah ilmuwan yang sangat tertarik dengan bagaimana medan listrik mempengaruhi cahaya yang dipancarkan oleh atom. Nah, berkat penemuannya yang Stark effect ini, dia menerima Nobel Fisika pada tahun 1919. Jadi gimana sih ceritanya penemuan ini bisa terjadi Kak? Nah, jadi waktu itu kan Stark itu menggunakan gas hidrogen dalam sebuah tabung pelepasan, lalu menerapkan medan listrik tinggi. Nah, di sekitar tabung itu kan pasti menggunakan plat logam yang bertekanan tinggi juga. Nah, dari gas tersebut cahaya itu dipancarkan dan cahaya itu dianalisis menggunakan spektrometer dan prisma. Pak Johannes Stark itu lihat apa Mbak? Yang dilihat itu apa? Johannes Stark. Memantau. Iya.
Nah, Pak Johannes ini lihat garis spektrum dari gas hidrogen itu bahwa dia itu tajam dan tetap. Nah, tapi saat diberi medan listrik itu garis-garis itu malah bergeser dan pecah menjadi beberapa komponen. Nah, itu kan berarti tingkat energi elektron di dalam atom itu bisa berubah hanya karena medan listrik. Itu. Gitu. Terus alat-alat yang digunakan dalam eksperimennya Pak Johannes Spark tadi itu apa? Nah, ini alatnya itu agak ini ya, yang jarang kita ketahui gitu loh. iya. Tabung pelepasan, terus ada sumber tegangan tinggi yang digunakan untuk eksitasi, terus plat logam untuk menghasilkan medan listrik, ada prisma atau PC difraksi untuk memecah cahaya, dan spektrometer untuk mengamati dan mengukur spektrum cahaya. Tuh. Oh gitu. Terus dari yang dijelaskan tadi itu kira-kira fenomena fisikanya itu apa Kak gitu? Nah, kalau dari fenomena efek Stark ini itu kita ini yang berhubungan sama fisika itu yaitu perubahan energi atom akibat medan listrik. Terus validasi awal dari teori mekanika kuantum dan yang berkesinambungan dengan model atom Bohr. Kemudian ada konsep bahwa elektron itu berada dalam level energi diskret. Tuh. Oh gitu. Terus dari efek spark tadi itu punya apa ya? Aplikasi yang Kira-kira apa ya? Apa ya? Oke, nah ini aplikasinya itu misal digunakan dalam analisis spektrum plasma. Terus ada membantu dalam teknologi laser berpresisi tinggi. Terus juga dipakai dalam spektroskopi bintang. Gitu. Belum pernah dengar kita kalau ini ya. Oh ternyata kayak gitu ya. Tentang discovery of star effect ini ya. Lumayan nih ya, rumit ya ternyata. Tapi cukup menarik ya. Aku tertarik sih sama penjelasannya tadi. Kita pelajari lebih lanjut kali ya. Nah, itulah penjelasan kami dari fenomena fisika, yaitu ada discovery of quark, discovery of electron spin, dan discovery of Star effect. Ya. Nah, semoga kalian paham dan mengerti ya guys apa yang kita jelaskan di sini tadi. Tapi kita juga mohon maaf nih apabila Ada salahnya, salah, iya, iya. dan kurang dimengerti mungkin. Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like.